Jadi didiklah anakmu 25 tahun sebelum mereka lahir. Jadi 25 tahun sebelum mereka lahir itu sudah harus dididik. Artinya apa? Artinya sebelum kita mendidik anak-anak, kita harus mendidik diri kita sendiri, diri kita dulu ya yang harus dididik itu. Maka mencari ilmu menjadi sebuah kewajiban atau menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang perempuan jika menginginkan menjadikan anaknya nanti menjadi pribadi yang soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kalam Podcast Pondok Pesantren Ngala. Podcast ini merupakan persembahan dari Biro Pendidikan, Biro Jamiah dan kru Ngala TV Pondok Pesantren Ngala. Oke sahabat Kalam yang ada di rumah, kali ini kita akan membahas terkait tema fikih wanita. Sebenarnya tema ini menarik untuk kita bahas. Apakah memang fikih itu ada pengkotak-kotaan antara ini fikih khusus dipelajari oleh wanita, ini fikih untuk dipelajari khusus oleh orang laki-laki. Untuk selengkapnya terkait podcast kali ini kita akan didampingi oleh narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa bersama Ning Siti Khuratin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bahas terkait fikih wanita, Ning. Dari paparan sebelumnya sedikit ingin tahu saja sahabat Kalam di rumah, kami juga ingin tahu apakah benar di dalam fikih itu kenapa tema ini difokuskan untuk fikih wanita. Apakah dalam keilmuan fikih itu memang ada pengkotak-kotaan seperti itu, kayak spesifikasi ini fikihnya khusus dipelajari oleh seorang wanita, seperti itu. Sebenarnya tidak ada ya pengkotakan seperti itu. Jadi yang dimaksud fikih wanita itu fikih yang membahas tentang wanita. Jadi meskipun pembahasan itu tentang wanita bukan berarti khusus dipahami, bukan berarti khusus dipahami oleh wanita saja, tapi laki-laki pun juga wajib mengetahuinya. Seperti bab haid misalkan, itu memang kan berkaitan dengan perempuan ya, itu yang kodratnya perempuan. Haid itu laki-laki tidak mengalami fase-fase itu, tapi bukan berarti kemudian laki-laki tidak boleh mempelajarinya, tetap wajib untuk dipelajari oleh semuanya, baik itu laki-laki maupun juga perempuan. Ya, ini berarti menandakan bahwasanya tidak harus perempuan saja yang mengkaji keilmuan-keilmuan yang khusus ada pada halnya seorang perempuan. Kalau boleh diprioritaskan, Ning, fikih, maksudnya bab fikih yang rekomendasi dari Ning Siti Khuratin sendiri untuk kita sebagai perempuan-perempuan itu bab apa yang paling penting dalam fikih? Untuk kita ini harus perempuan nih harus tahu bab ini secara detail dan paham betul di dalamnya. Sebetulnya semua bab dalam fikih itu penting ya, karena fikih itu bagaimana kita hidup dalam keseharian kan ya. Tapi memang kalau harus dipilih yang paling penting itu yang berkaitan dengan ibadah harian seperti sholat. Kemudian sebelum sholat itu kan harus ada toharoh dulu kan ya, harus ada toharoh. Toharoh itu bersuci dari apa? Dari hadas dan juga dari najis. Kalau dari najis, misalkan dari najis mughalladhah, ada mutawassithah dan juga ada mukhafafah. Kemudian kalau dari suci dari hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil itu semua baik laki-laki maupun perempuan sama ya, sama. Tapi yang membedakan di hadas besarnya. Kalau laki-laki perempuan mungkin sama di mandi besarnya sama ya untuk junub itu. Tapi kalau perempuan ada haid dan juga nifas yang tidak laki-laki, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kalau memang membahas ilmu fikih itu penting untuk peribadatan setiap hari, Ning, kan tidak semua orang itu mempunyai keberuntungan bisa menimba ilmu fikih secara dalam, mempunyai kesempatan waktu yang luang untuk menimba ilmu itu. Untuk sahabat Kalam di rumah yang mungkin tidak memiliki kesempatan itu, adakah fikih-fikih dasar yang mudah dipahami oleh mereka, yang nantinya mungkin mereka bisa secara gampang untuk harusnya seperti ini, tanpa harus melalui proses mungkin harus nyantri, harus mengkaji fikih secara detail dalam jangka waktu yang panjang. Apakah ada bab-bab yang mungkin bisa dipelajari oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menimba ilmu fikih secara dalam? Ya memang sebenarnya kalau mau mencari ilmu itu memang harus disempatkan ya, ya harus disempatkan. Jadi kalau dibilang tidak ada waktu sempat itu ya
namanya cari ilmu harus disempatkan. Tapi kalau memang hal dasar yang harus dimiliki, yang harus diketahui, itu ya tadi ibadah harian tadi itu, ibadah harian seperti sholat, dan itu kalau sebelum sholat kan ada toharoh misalkan bagaimana cara berwudu, bersuci dari hadas kan, cara berwudu bagaimana. Itu saya kira hal dasar yang penting untuk dipelajari ya. Kemudian mungkin juga perlu yang kita tahu itu ada istilah fikih, ada istilah syariat kan ya. Jadi kalau kita definisikan kembali fikih itu kan mengetahui hukum-hukum syariat dari yang terperinci. Ya, contoh misalkan perintah sholat itu kan syariat kan itu ya, syariat. Kemudian sebelum sholat maka harus ada toharoh. Ya, toharoh, wudu itu sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, ila akhir itu ya. Itu menunjukkan kewajiban wudu sebelum melaksanakan sholat. Di dalam ayat itu kan tidak ada keterangan niat di situ ya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, langsung faghsilu, tidak ada kemudian niat dulu, tidak seperti itu, tidak. Jadi bagaimana di fikihnya tadi. Baru dari situ kan kemudian Imam Hanafi ya kalau nggak salah mengatakan bahwa niat itu tidak wajib dalam wudu. Sehingga Imam Hanafi berpendapat niat itu dalam wudu tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i berbeda pendapat. Beliau membaca ayat setelahnya. Kalau tayammum itu kan fatayammamu sha'idan thayyiba itu kan ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mendefinisikan tayammamu itu secara lughawi yaitu menyengaja. Jadi kalau tayamum aja yang sebagai gantinya wudhu itu harus menyengaja. Jadi kalau apalagi wudhunya itu harus menggunakan niat, harus menyengaja. Tapi kemudian dibantah lagi oleh Imam Hanafi kan di situ harusnya jangan dimaknai secara lughawi tapi secara maknawinya juga sebagai proses tayamumnya itu. Jadi sehingga Imam Hanafi tetap berpendapat bahwa niat dalam wudhu itu tidak wajib. Disitulah yang namanya fikih, dan mengetahui ini memang perlu agar Agar tidak taklid buta. Kalau taklid buta kan itu bahaya. Betul. Harus tahu dasarnya kenapa seperti ini. Kalau akhirnya taklid buta kan akhirnya gampang menyalahkan, atau yang sekarang kita sekarang sumbu pendek itu ya. Dikit-dikit tuh haram ini, dikit-dikit tuh bid'ah. Karena memang fikihnya nggak detail. Iya betul. Padahal itu ada khilaf. Jadi fikih itu ranahnya di khilaf tadi itu. Ada perbedaan pendapat. Peribadatan sehari-hari ini. Yang selanjutnya mungkin bagaimana kita sebagai seorang perempuan dengan mudah memahami terkait darah-darah yang biasanya keluar dari diri kita sebagai seorang perempuan. Kadang kan berbeda-beda gini, macam-macam darah atau sifat-sifat darah yang nantinya harus benar-benar dipahami oleh seorang perempuan, itu bisa menjadi patokan mungkin. Itu kita haid, apa kita sedang sakit, istihadah dan sebagainya. Mungkin Ning Siti Khuratin bisa memberikan wawasan kepada kita semua, kami dan sahabat kalam yang ada di rumah terkait wawasan haid tadi. Jadi untuk sifat darah itu ada macam-macam ya. Jadi ada namanya darah qawi, ada namanya darah dhaif. Jadi sifat darah itu dari segi warna, yang pertama dari segi warna yang paling kuat itu hitam. Ya. Hitam, kemudian bawahnya ada merah, kemudian bawahnya lagi ada abu-abu. Abu-abu, kemudian kuning ya, baru kemudian keruh. Begitu, keruh. Itu dari segi warna, sifat tingkatan atau sifat-sifat darah dari segi warna. Yang paling kuat yang paling hitam. Kemudian yang selain dari segi warna itu ada dari bau. Darahnya itu basin gitu ya. Basin, kemudian darah kental. Basin, kemudian darah kental, kemudian yang kedua tidak basin dan juga bukan yang kedua ya, yang berikutnya tidak kental dan juga tidak basin, artinya ya biasa aja gitu. Itu semakin banyak sifat darah maka statusnya semakin kuat. Misalkan ada darah hitam, kemudian sudah hitam itu kuat kan ya, kemudian tambah basin lagi, kental lagi, ya, itu ada 3 kategori kuat, itu semakin kuat. Jadi misalkan ada darah hitam, kemudian kental,
basin gitu ya. Nah itu kuat sekali statusnya dibanding dengan darah merah yang kental saja. Atau misalkan darahnya merah kemudian kental dan basin versus darah yang hitam kental saja. Nah, jadi pokoknya semakin banyak sifat kuatnya, semakin banyak sifat darahnya itu maka semakin kuat status darahnya. Untuk kita sebagai perempuan kalau udah tahu itu darah kuat, darah dhaif, itu bagaimana sih? Untuk apa darah-darah itu? Apa ketika darah kuat itu oh berarti kita haid, terus darah dhaif oh berarti kita nggak haid? Apakah seperti itu atau bagaimana sih? Kami pribadi juga kayak terus nih darahnya kuning terus nggak kental itu so what gitu loh ya gitu ya. Gitu. Kenapa gitu loh Neng? Jadi orang istihadah itu kan mustahadah itu kan ada macam-macam ya. Ada mubtadi'ah, ada mu'tadah. Mubtadi'ah itu orang yang pertama kali mengalami istihadah atau mengalami haid ya. Haid langsung istihadah dia. Mubtadi'ah. Dan kalau mu'tadah itu yang sudah terbiasa, sudah mempunyai adat, yang sudah sering haid gitu ya. Mubtadi'ah pun itu ada klasifikasinya lagi, ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Kalau yang mumayyizah itu berarti dia bisa membedakan mana darah kuat, mana darah dhaifnya. Nah, kembali ke darah tadi, macam-macam sifat darah tadi. Kalau semakin banyak sifatnya darah, maka semakin kuat. Semakin sedikit sifatnya darah, maka semakin lemah darahnya. Di situ kalau mubtadi'ah mumayyizah, maka bagaimana menghukumi istihadahnya? Dikembalikan kepada status darahnya. Mana yang qawi, itu yang haid, yang dhaif, maka disebut darah istihadah. Berarti kita yang maksudnya yang tahu terkait darah kuat, darah dhaif itu dikembalikan lagi kepada adatnya. Bukan adat itu ya, status darahnya, tamyiz gitu ya, tamyiz. Itu kalau hukumnya tadi kan berarti darah dhaif itu bisa menjadi patokan bagi seseorang mengkategorikan menentukan dia itu sedang haid atau belum haid gitu gini. Ketika dia istihadah ya, kecuali kalau selama dia haid misalkan haid 7 hari, itu darah yang keluar dhaif semua, tapi 7 hari ya tidak ada masalah, haid semua karena mau qawi mau dhaif ya itu tetap haid karena hanya masih di masuk batas hari-hari haid kan gitu. Kemudian saya lanjutkan tadi ya yang kalau mumayyizah, mubtadi'ah mumayyizah, maka itu dikembalikan kepada aqallul haid. Paling sedikitnya haid. Iya, jadi 1 hari 1 malam. Ada pendapat lain yang mengatakan dikembalikan kepada ghalibul haid. Umumnya orang haid. Jadi 6 antara 7 dikembalikan ke situ, disamakan ke situ. Kemudian kalau untuk mu'tadah, orang yang sudah mempunyai adat ya, itu ada yang mumayyizah juga, ada yang ghairu mumayyizah. Kalau yang mumayyizah dikembalikan kepada tamyiznya tadi, kepada status darahnya, apakah ini kuat, apakah darah dhaif. Kalau ini yang repot ini yang ghairu mumayyizah ini, ghairu mumayyizah ini yang tidak bisa membedakan darah, itu ada macam-macam klasifikasinya lagi. Kalau dia tidak bisa membedakan warna darah kan dikembalikan kepada adatnya. Rutinnya dia haid, rutinitas haidnya berapa, siklusnya berapa. Lah itu kadang kan orang ingat, ada yang lupa sama adatnya kan gitu. Kalender mungkin pencatatan hadisnya. Iya, betul. Jadi kalau dia ingat sama adatnya, ingat sama adatnya itu qadron wa waqtan. Jadi jumlah harinya ingat, waktu keluarnya itu juga ingat. Jadi qadron wa waqtan itu maka dikembalikan kepada adat. Sama plek dengan adatnya, kebiasaannya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia lupa. Misalkan ingat di adatnya yang qadron saja ya. Harinya saja. Iya, jumlah harinya saya biasanya haid itu 7 hari. Tapi biasanya saya keluar di jam apa, jam berapa lupa. Nah, itu juga akan ruwet nanti menghukuminya. Jadi ada istilah disebut mutahayyirah. Ada hari-hari mutahayyirah karena dia bingung ya. Gitu. Ada juga ghairu mumayyizah yang lupa pada waktan. Atau ingat pada waktunya saja ya. Lupa jumlah harinya tapi ingatnya hanya waktunya saja. Itu juga masuk kategori mutahayyirah. Dan yang lebih parahnya lagi ketika seorang perempuan itu ghairu mumayyizah kemudian nasyah lahuma, maksudnya nasyah di adatiha qadron wa waqtan, lupa semuanya, jumlah harinya berapa, kemudian biasanya dia haid waktunya itu berapa, kapan keluarnya, mampetnya itu juga kapan juga lupa. Itu yang repot itu mutahayyirah sepanjang waktu. Tapi kejadian-kejadian seperti itu kan
penghukuman yang memerlukan kayak keilmuan yang detail itu kan ketika seorang wanita itu punya masalah gitu. Iya, Maksudnya punya masalahnya ya istihadah tadi. Ketika normal-normal saja ya hadas sesuai dengan rutinitas setiap bulannya ya mungkin tidak ada masalah kalau tidak mengetahui itu. Iya, Tapi betul. yang membuat kita harus mengetahui itu kan ketika bagaimana istihadah. kalau nanti kita mengalami hal itu, dan kemungkinan semua wanita pasti mengalami Betul. istihadah seperti Ya itu. makanya Gini. harus punya catatan ya. Punya Kalau haid itu harus sering ceki-ceki istilah. Cek-list. Ceki-ceki apa darah yang keluar ini dhaif enggak ya. Memang ribet ya seperti itu, tapi ya nanti akan lebih ribet lagi kalau enggak punya catatan Iya, betul. gitu. Gini, ketika seorang perempuan mengeluarkan darah haid ya di bulan pertama 9 hari, kemudian dia suci tapi belum sampai 15 hari. Lah, hitungan darah yang keluar tadi itu termasuk istihadah atau kita melanjutkan haidnya kita? Karena kan kadang teman-teman itu nganggapnya haid yang 9 hari kemarin kan belum 15 hari. Akhirnya ketika belum suci 15 hari itu dihitung 10 hari haidnya gitu. Jadi kayak meneruskan haid bulan pertama karena masa sucinya belum genap 15 hari. Jadi memang kalau untuk minimal suci itu 15 hari ya. Jadi ketika belum nyampe genap 15 hari itu nanti sucinya mandinya itu kalau haidnya sudah 15 hari. Misalkan haid 8 hari, kemudian 8 berhenti hari. 2 hari. Berhenti 2 hari, kemudian ternyata setelah 2 hari keluar lagi. Nah, setelah 2 hari keluar lagi, maka itu termasuk haid lagi. Oh, termasuk haid ulang, haid pertama. Terusannya tadi ya. Jadi sucinya itu nunggu 15 hari. 15 hari itu 2 hari sucinya tadi dihitung. Iya, Atau, itu juga termasuk haid. Maka iya ya seperti itu. Terkait kalau membahas perempuan atau tema kita sekarang terkait fikih wanita, pasti semuanya ini seorang wanita itu nantinya akan menjadi seorang istri, kemudian tingkatan selanjutnya akan menjadi seorang ibu. Otomatis keilmuan fikih itu menjadi ilmu yang sangat penting dipelajari oleh seorang wanita karena mereka menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Pengalaman pribadi Ning Siti Khorotin yang setelah menjadi seorang istri dan ibu dari 3 orang putra, persiapan apa untuk kita, kami yang masih belum menaiki level itu untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik untuk keluarga? Terkait fikih apa terkait apa ini? Terkait kan kalau di fikih itu bahasanya ada hak istri, hak suami itu. Jadi bagaimana kita menyelaraskan dengan keluarga, terutama suami untuk bisa paham terkait hak dan kewajiban seorang istri dan suami. Baik, terkait menjadi ibu tadi ya, ibu yang baik itu. Kalau kata Imam Ghazali itu mengatakan adibu auladakum khamsa wa ishrin qabla wiladatihim. Jadi didiklah anakmu 25 tahun sebelum mereka lahir. Jadi 25 tahun sebelum mereka lahir itu sudah harus dididik. Artinya apa? Artinya sebelum kita mendidik anak-anak, kita harus mendidik diri kita sendiri, diri kita dulu ya yang harus dididik itu. Maka mencari ilmu menjadi sebuah kewajiban atau menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang perempuan jika menginginkan menjadikan anaknya nanti menjadi pribadi yang soleh-solihah. Dan dulu ketika saya masih kecil pun keilmuan yang saya pelajari itu juga dari ibu ya. Jadi saya ngaturinnya emak kan ya. Iya, jadi bunyai itu yang mengajari saya seperti Risalatul Mahid. Nah, itu saya yang ngajari bunyai dulu. Untuk terkait wanita, mungkin sahabat kalam di rumah masih sedikit abstrak terkait bagaimana lingkungan kita diselaraskan dengan keilmuan fikih terkait penundaan kehamilan ini. Kalau seorang perempuan itu kan dalam rumah tangga pasti ada konflik itu nggih. Ada kalanya konflik apa itu? Konflik tidak mau punya anak, mungkin karena faktor ekonomi, menunda kehamilan mereka. Dalam keilmuan fikih wanita mungkinkah dibahas itu? Ataukah mungkin ada hukum-hukum tertentu terkait
spesifikasi seorang wanita itu boleh melakukan penundaan kehamilan asalkan dengan syarat mungkin seperti apa. Nah, menurut pandangan Siti Khorotin terkait penundaan kehamilan mungkin bahasanya KB ya untuk hari ini. Apakah seorang perempuan itu dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan hal itu? Boleh ya. Jadi kalau untuk penundaan kehamilan itu boleh. Hukum asalnya mubah ya, Imam Ghazali mengatakan seperti itu, tidak apa-apa. Jadi KB itu ada banyak bentuknya, bisa melalui pil kontrasepsi, kemudian suntik, kemudian pakai IUD, kemudian pakai azal ya, istilah azal itu yang dikeluarkan di luar, atau menggunakan penghitungan tanggal kalender itu semua diperbolehkan ya, semua diperbolehkan. Hukum asalnya mubah begitu. Berarti meskipun semisal kan sekarang lagi booming free child, kemarin sempat diskusi sebentar sama Ning Siti Khorotin, kalau perempuan memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan dalil ekonomi, apakah diperbolehkan? Sebenarnya itu pun juga boleh, hanya tarkul afdol gitu ya, meninggalkan keutamaan. Jadi kan memiliki anak itu kan banyak keutamaannya ya, yang akan bisa kita dapatkan dari proses persalinan, itu kan pahalanya gede banget itu kan ya. Selama kita ibu itu hamil itu kan juga pahalanya besar sekali, kemudian begitu melahirkan juga pahalanya besar sekali. Intinya pokoknya ganjaran tok lah gitu ya. Tapi kita ninggal itu gitu ya, ninggal dari tarkul afdol ya. Eman-eman kan ya. Berarti untuk sahabat kalam di rumah mungkin terkait KB itu kondisional mungkin ya. Kondisional. Kalau dari tergantung motifnya ya. Terkait mungkin kesepakatan kedua belah pihak antara suami istri, mungkin bagaimana nantinya ke depan. Yang tidak boleh itu seperti vasektomi itu ya. Bagaimana jadi memutus organ reproduksi secara sengaja permanen. Berarti yang tidak boleh tadi yang vasektomi menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen. Jadi permanen kalau kayak KB, IUD itu kan tidak permanen ya. Jadi sewaktu-waktu bisa dilepas begitu. Jadi tidak permanen. Dan juga misalkan motif yang berbau-bau jahiliyah nih, misalnya saya enggak mau punya anak, takutnya nanti anaknya perempuan. Anak perempuan bawa sial soalnya misalnya, itu kan enggak boleh. Mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Iya, seperti orang jahiliyah itu keyakinannya. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir yang paling saya kewoi juga dari podcast kali ini, terkait seorang wanita yang diberikan suatu pertanyaan menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga. Padahal sebenarnya tidak demikian. Seorang laki-laki pun bisa menjadi seorang bapak dan bekerja keras di luar rumah. Kenapa pertanyaan ini seakan-akan menjustifikasi seorang perempuan bahwasanya ketika mereka menjadi seorang perempuan karir, mereka akan gagal dalam ibu rumah tangga. Ketika mereka memilih menjadi ibu rumah tangga, mereka akan gagal dalam karirnya. Menurut pandangan Siti Khorotin, bagaimana dengan statement di masyarakat yang beredar ini? Tentu setiap orang memiliki prioritas masing-masing ya. Jadi ketika orang itu sudah menjadi ibu, menurut saya harusnya memang prioritasnya anak. Bukan hanya ibu saja, bapak pun juga begitu. Ketika sudah memiliki anak, maka anak juga harus masuk menjadi prioritasnya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika anak itu usia dini, itu yang berkembang itu kan fase-fase masa-masa yang berkembang pesat adalah perasaannya, sisi perasaannya, sehingga di situ mungkin perlu adanya kelekatan ya, pendampingan keduanya, tapi mungkin yang lebih utama. Sebenarnya kedua-duanya utama ya, harus ada kelekatan antara ibu dan anak. Bahkan yang menarik itu di bukunya Bu Ratna Megawangi ya, istrinya Pak Sofyan Jalil itu ada buku yang menarik itu, Kelekatan Ibu dan Anak, Kunci Membangun Bangsa. Jadi bagaimana seorang ibu itu lekat dengan anaknya, itu yang nanti akan menjadi kunci pembangunan bangsa. Kok bisa seperti itu ya? Karena di usia-usia dini yang berkembang pesat dari seorang anak itu adalah perasaannya, sehingga di usia-usia dini kan ada istilah anak tantrum ya, nangis-nangis, dikit nangis kan gitu ya. Itu di usia itu. Karena apa? Karena memang yang berkembang pesat itu di masa-masa itu adalah perasaannya, sehingga harus ada kelekatan antara ibu dan anak. Jadi mau memilih berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, kuncinya ada kelekatan tadi.
misalkan seorang ibu memilih menjadi ibu rumah tangga misalkan ya, tapi di rumah ibunya HP-an gitu ya, sama aja berarti. Sama aja, tidak ada kelekatan atau marah-marah melulu, sehingga tidak ada kelekatan antara ibu dan anak, maka itu juga menjadi meskipun perhatian. statusnya IRT gini, ibu Betul. rumah tangga, kalau tidak ada kelekatan atau membangun kelekatan anak, tadi. sama saja sebenarnya. Iya, jadi yang terpenting itu membangun kelekatan antara ibu dan anak. Mau berkarir, mau menjadi ibu rumah tangga, itu yang penting. Tapi bukan berarti, jadi saya menghargai ya, menjadi ibu rumah tangga itu pun kita tidak boleh menjelekkan ya. Setiap orang kan beda-beda ya kondisinya. Jadi untuk mereka yang memilih menjadi ibu rumah tangga itu juga bagus, saya kira. Tidak mudah loh untuk memilih menjadi ibu rumah tangga murni ya. Setiap orang kan pasti pingin kan ya, pingin ini, pingin itu, dan dia memilih menjadi ibu rumah tangga, itu saya kira itu juga bagus. Tapi untuk mereka yang memiliki karir plus menjadi ibu itu juga bagus sekali. Tidak semua orang bisa seperti itu ya. Jadi intinya meskipun seorang wanita itu memilih karirnya, mereka juga bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya dengan membangun kelekatan tadi gini. Kalau boleh saya tanggapi terkait ini, berarti ketika seorang anak di usia sudah tidak dini, boleh untuk kita lepas sebagai seorang ibu. Maksudnya mungkin ketika mungkin ketika kita karir gini, mungkin ketika anak masih usia dini, fokus kita, prioritas kita adalah ke anak, membangun kelekatan itu tadi. Untuk karir mungkin menjadi sampingan, tapi ketika mungkin anak sudah beranjak dewasa, mungkin mulai menata ekonomi keluarga, mungkin boleh untuk fokus ke karir, kemudian anak ya nggak dikesampingkan juga, cuma menjadi prioritas utamanya beralih ke karir, berarti boleh gitu. Ya tetap dua ya prioritasnya ya, maksudnya menjadi teladan juga kan ketika kita berkarir, bagaimana oh ibu berkarirnya seperti ini, oh bapak begini karirnya, bagaimana ibu membangun interaksi dengan orang sekitarnya, oh begini ya kan, itu juga menjadi contoh juga untuk anak-anaknya. Iya. Mungkin cukup itu ke podcast kali ini. Kurang lebihnya terkait fikih wanita itu, bagaimana seorang wanita bisa mempelajari hukum-hukum fikih yang nantinya menjadi peribadatan sehari-harinya, mulai dari sholat, bersuci, dan peribadatan seorang perempuan dan laki-laki itu kan berbeda. Jadi hadas besar dan hadas besarnya perempuan dan atas besarnya laki-laki itu berbeda. Makanya ada kajian fikih wanita, bagaimana seorang wanita itu lebih memahami lagi hukum-hukum fikih yang mengatur bagaimana kesucian dia, bagaimana cara dia untuk beribadah dalam sehari-hari. Mungkin sekian podcast pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kami dan sahabat kalam di rumah. Saya undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada Nistim Huratin telah mengisi podcast. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.